hai lagu zaman kini. Dengar orang kini nyanyi lagu, hai lagu zaman kini. Bangka Belitung, negeri yang mengandung sejuta potensi pariwisata, kaya akan kandungan timah di setiap jengkal tanahnya. Ibarat dua sisi mata uang, dua potensi ini menjadi motor penggerak perekonomian Bangka Belitung. Di balik potensi ini, ada keselarasan hidup yang terlupakan. Terletak di ujung Kepulauan Bangka, mutiara indah tersembunyi tertelan dualisme pembangunan pariwisata dan eksplorasi biji timah. Iya, inilah Sadai. Pesona lain Pulau Bangka, pulau yang terletak jauh di ujung negeri. Menyimpan kekayaan alam seakan menjadi nyawa bagi ratusan masyarakat. Keselarasan hidup seakan tercermin dari jernihnya air. Alam adalah kehidupan bagi nelayan. Tidak hanya ikan maupun kepiting, biota laut bernilai ekonomis tinggi, yakni rumput laut, dapat tumbuh subur di sini. Inilah mutiara laut itu, rumput laut di Laut Sadai. Bukan sekedar potensi ekonomi, namun keberadaan rumput laut sebagai indikator bahwa pantai ini bebas dari tambang inkonvensional. Bukan tidak mungkin, kandungan timah akan habis. Kerusakan lingkungan alam tidak dapat dihindari. Namun, keberadaan laut tetap ada. Dengan potensi yang bila dikembangkan akan membawa kesejahteraan bagi nelayan, juga roda kehidupan pemerintah. Ya memang namanya kita masyarakat cuma dengar dari kuping ke kuping Pak, dari info-info aja. Saya pembeli ada. Akhirnya kita tertarik dengan omongan-omongan kawan. Ya kita coba-coba kerja di petani pulau. Akhirnya berhasil Pak. Tapi kendalanya itu yang pertama, nggak ada pembeli. Pembeli yang pertamanya kan. Barang ada, harga yang tidak ada. Sekarang alhamdulillah setelah masuknya perusahaan ini, jadi biarpun sekilo udah bisa terjual, bisa kita jual kan? Sekitar pengetahuan saya, yang saya ingat saya itu sekitar udah ada hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun saya ingat saya yang ada di sini. Kurang lebih saya ingat saya segitu. Yang saya tahu tuh, yang saya lihat tuh, mereka kan memberikan pertama mereka dari si pengelola ini mengajak masyarakat untuk bertanam rumput laut kan. Mereka diberikan satu petunjuk lah dari pihak pengusaha ataupun pihak pengelola bagaimana masyarakat ini bisa ambil juga bagian untuk rumput laut. Mereka diberikan petunjuk-petunjuk, bagi mereka yang mau ya mereka laksanakan, bagi yang nggak mau juga mereka tidak paksakan kan. Macam garam lupa air laut, hai lupa air laut. Macam garam lupa. PT Bahana di sini adalah sebagai pembeli sekaligus juga pendamping teknis mengenai budidaya rumput laut untuk di wilayah Sadai dan sekitarnya. Kami berdiri di sini sudah 2 tahun, sejak tahun 2010 sampai saat ini. Kami dari perusahaan memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pendampingan dari bidang teknis untuk budidaya. Jadi masyarakat yang belum paham dengan rumput laut, kami siap untuk mendampingi. Dari mulai tanam, pemeliharaan sampai pasca panen. Potensi di Sadai ini hasilnya juga sudah menunjukkan kenyataan, jadi tidak hanya di survei di awal, tapi juga hasil menunjukkan semua sangat berkembang sangat cepat.
Bangka Belitung merupakan daerah perairan di mana perairannya sebagian juga terlindung dan itu bisa digunakan untuk usaha budidaya ikan dan termasuk rumput laut. Dan bagi pemerintah ini rumput laut merupakan salah satu komoditas yang mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan. Dan di situ karena rumput laut juga karena selain dia bisa mungkin secara teknis bisa ditanam rumput laut, kemudian juga secara ekonomis juga mungkin bisa membantu kehidupan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan juga kesempatan kerja. Di sini dulu kita galak berenang, kini dah lagi lah putek air. Galak ku terkena waktu ku kecil di mana baik rasanya nyaman. Ini yang sudah masuk ini sudah dicobakan oleh pihak anggaplah investor ya, pihak investor, di mana mereka sudah mencoba dengan jenis Gracilaria. Dan itu prospeknya sangat bagus sekali, di mana dilihat dari sisi pertumbuhannya sangat bagus, dan juga perkembangannya juga cepat, sehingga prospek lah untuk dikembangkan. Tiba tiga-tiganya. Kalian nanti ambil bibit untuk panen. Ya kalau bedanya kan kalau kita nih mau nangkap ikan kan bawa umpan kan, bawa alat-alat lah kan, mancing. Kemudian kita dapat ikannya. Kalau ikannya itu langsung bisa kita jual. Kalau rumput laut ini kita harus tahu dulu posisinya, di mana kita tanam gitu kan, di mana kita kembangkan itu kan harus tahu posisinya. Airnya bagus nggak, terus arusnya ada nggak, arus air kan. Kemudian keadaan lingkungan situ bagaimana. Nah, itu perlu kita pertimbangkan, sehingga memerlukan nanamnya aja memerlukan beberapa penelitian. Itulah dengan kita mancing, asal ada tempat karang, tempat batu-batu kita bisa dapat 4 lokasi kan. Kalau ini enggak, kita lihat dulu lokasinya, arusnya bagaimana, kemudian kadar airnya bagaimana, kemudian ada enggak situ pencemaran yang lain-lain kan, pengaruh juga itu. Maka itu prosesnya agak lama. Jadi budidaya rumput laut itu sangat mudah. Kita mengambil bibit hanya dari bibit yang sudah ada ditanam. Kita ambil, potong, cari. Kita sortir bibit dengan pilih talus-talusnya. Talus itu adalah cabang-cabang dari rumput laut itu. Yang banyak cabangnya itu menandakan kondisi bibit yang sangat bagus. Itu kita pakai untuk kita tanam kembali. Ya, kita tanam kembali itu kita sambil melakukan pemeliharaan. Kita pemeliharaan sampai kita pemeliharaan itu hanya membersihkan dari kotoran, hanya mengguncang, dan itu ya kalau untuk laki-laki mungkin itu sebagai istri keduanya gitu ya. Sebagai istri kedua kita hanya datang sini karena rumput laut itu perlu diperhatikan gitu. Jadi harus dikasih kasih sayang kayak gitu. Kita hanya dielus-elus saja, digoyang, diguncang gitu. Dan dibersihkan dari kotoran, bersihkan dari sampah, bersihkan dari jenis-jenis rumput laut yang lain. Contohnya sargasum. Kalau untuk di wilayah Sada ini banyak sargasum nyangkut di ini, dan juga bersihkan dari lumut kalau di sini sebut yang menjadi parasit untuk rumput laut. Satu modul itu isinya ada 300 bentang. 300 bentang. Masing-masing satu bentang itu 25 meter. Kalau dikira satu bentang itu hasilnya berapa, Bu? Satu bentang itu ya minimal bisa 40 kilo. 40 kilo. Ya, itu kondisi normal. Kalau bisa lebih, kalau itu ukuran tipe
Jadi petani rumput laut ini Pak cukup membantu untuk menambah penghasilan masyarakat kita Pak. Sangat berpotensi bagi masyarakat. Nah, rumput laut ini beda dengan petani-petani lain Pak ya. Karena rumput laut ini kan dalam jangka 30 sampai 40 hari sudah menghasilkan panen. Ya itulah bagusnya rumput laut ini karena bisa membantu perekonomian masyarakat serta bisa menambah usaha-usaha kecil kan menjadi besar. Ada lagi pekerjaan yang diharapkan daripada masyarakat di sini. Bukan hanya mancing, tapi dia menambah juga pengetahuannya bagaimana menambah pekerjaan ini. Dengan adanya usahanya ini kan masyarakat bisa mengembangkan lagi usahanya. Bukan terfokus kepada ikan saja ataupun kebun di darat saja, tapi mereka bisa berkebun di laut juga. Secara langsung mereka kan nambah penghasilan. Dijadikan bibit. Udah diambil aja di bibit. Adalah setiap usaha pasti ada kendalanya kan. Nah, yang saya dengar saja itu kendalanya masalah mungkin transportasi alat-alat itu kan, perahu untuk menyeberang ini kan. Kalau dia buat bikin perahu sendiri kan tentu dia mungkin juga modalnya besar. Tapi kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah dengan diberikan satu dorongan baik cara nanamnya, kemudian cara manajemennya kan mereka buat kelompok, maka mereka agak ringan itu. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, masalah kendaraan kan dulu pertama kita kerja rumput laut ini kita dayung Pak, pakai sampan Pak gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan dari pemerintah memberikan fasilitas berupa speed mesin. Jadi alhamdulillah cukup bagus lah, cukup baik artinya. Ditetasin di sana. Ini kita sebutnya usaha keluarga, gitu ya. Budidaya rumput laut itu usaha keluarga. Jadi dikerjakan selalu bersama-sama. Orang tuanya ikut bantu, anaknya ikut bantu, dan juga sangat banyak memanfaatkan tenaga kerja. Jadi ini bisa menjadi swadaya masyarakat. Gitu. Punya mamang. Cepat kering Pak, kekeringannya bagus kan. Dampaknya pertama kan bagi masyarakat di sini yang terutama kalau sudah panen ini ibu-ibu tuh mereka panggil, terutama ibu-ibu maupun kawan-kawan yang lain tuh untuk panen misalnya kan ya, untuk mengikat kembali rumput-rumput itu sehingga mereka tuh dapat upah lah dari hasil panen rumput laut ini yang mereka kerjakan kan, baik per kelompok maupun per individu. Nah, mereka dipanggil untuk mengikat rumputnya, kemudian mereka diberi upah kalau sudah panen. Yang saya lihat begitu, jadi dampaknya positifnya adalah buat masyarakat di sini, khususnya juga masyarakat yang ada di desa-desa lain tuh. Senang banget. Ya bisa menambah wawasan, juga menambah pengalaman, terus bisa membantu
biaya sekolah. Karena ini programnya baru kan, baru berapa tahun kan, baru 2 tahun kan, tentunya masyarakat juga belum begitu banyak lah istilahnya informasinya masuk kepada masyarakat. Baru sebagian kecil saja yang sudah masuk di masyarakat kan. Nah, mereka ini sebagian ada yang dikasih tahu lah bahwa melalui informasi-informasi dari dinas kelautan maupun dari dinas-dinas instansi yang lain. Mereka diajarkan lah bagaimana cara rumput laut, dan tidak semua masyarakat ini tahu, maka sosialisasi itu perlu terus dikembangkan. Hai denger lagu Jambi, lah jarang-jarang denger lagu Jambi, hai denger lagu Jambi. Macam garam lupa. Karena kita udah tahu kan hasil rumput seperti begini, udah paham kan, karena kita udah pengalaman di situ, jadi kita kan bisa mempelajari oh begini kan. Kalau menurut saya bagus, tergantung dari orang pekerjanya, yang penting komitmen ke rumput laut kan, itulah kuncinya. Saya rasa kalau peluang itu ada, dan tapi ini baru tahap pengembangan, jadi artinya mungkin perlu usaha yang lebih banyak lagi. Macam batang lupa ke akar. Di Bangka Belitung ini, semua wilayah Bangka Belitung sebenarnya berpotensi untuk rumput laut. Hanya tinggal dari masyarakatnya saja, apakah masyarakatnya mau untuk menjalankan atau tidak gitu. Karena itu salah satu faktor yang bisa menjadi kesuksesan rumput laut. Itu faktor masyarakat. Rumput laut untuk di setiap ini karena rumput laut Bangka Belitung adalah sebuah kepulauan, jadinya itu semua dimanapun wilayahnya itu sangat berpotensi gitu. Jadi asalkan wilayah lautnya tidak tercemar, itu tidak tercemar ya dari TI Apung dan juga ya dari masyarakatnya itu. Jadi semua berpotensi dan seluruh wilayah di Bangka Belitung itu sangat berpotensi. Program pemerintah saja itu concern ya menjadikan Bangka Selatan ini sebagai kawasan Minapolitan, dan kawasan Minapolitan itu utamanya adalah ke arah pengembangan rumput laut utamanya, walaupun ada komoditas lainnya. Dan di program Minapolitan itu selain juga berupa paket bantuan juga ada semacam pelatihan-pelatihan. Nah, tidak hanya dari pemerintah, dari pihak swasta pun ikut melatih dan ikut langsung mengajarkan bagaimana cara berbudidaya rumput laut kepada masyarakat. Dan setelah masyarakat bisa, baru habis itu mereka dilepas dan bisa melakukan usaha sendiri. Itu belum cukup Pak, karena itu dalam 3 tahun 2 tahun itu kita harus mengganti modul. Modul lokasi ini Pak kan. Modul itu kan bukan sedikit biaya yang dibutuhkan. Ya mungkin harapan kami dari pemerintah supaya bisa pemerintah lebih memperhatikan lagi Pak ya, sebagai petani rumput laut ini, karena petani rumput laut ini yang perlu kita butuhkan adalah pertama-tama operasional Pak ya. Operasional itu kerja. Yang kedua pembuatan modul apabila modul ini akan rusak. La 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 la.
kalau dari segi alam, kita sudah sangat bagus, sangat berpotensi untuk di wilayah Sadai dan sekitarnya ini. Tapi yang agak kami banyak kendala adalah karena kesadaran masyarakat yang masih kurang. Itu karena mereka mungkin di sini masih banyak yang belum punya pengalaman dari bidang rumput laut. Jadi mereka lebih banyak nelayan yang sudah biasa mendapatkan hasil, pergi ke laut, pulang sudah bawa hasil. Sedangkan rumput laut mungkin kita harus menanam 30 hari kemudian atau 45 hari lagi baru kita bisa panen. Mereka belum terbiasa dengan itu, jadi mereka belum bisa membentuk sistem, belum bisa menemukan sistemnya yang padahal sebenarnya hasilnya ini bisa menjadi harian karena mereka bekerja selalu bertahap. Gitu. Tidak bekerja sekaligus banyak gitu. Jadi hasilnya bisa jadi harian. Itu yang mereka belum sadari. Saya berharap agar masyarakat tetap antusias ya untuk mengembangkan usaha budidaya rumput laut, karena memang ada beberapa kemudahan-kemudahan untuk melakukan usaha budidaya rumput laut di sini.